Saya punya orang tua pernah mengatakan, anak kalau hidup masih ada orang tuanya, biar kate sampai 49 derajat Celcius panas di luar rumah. Begitu dia pulang, masuk ngelihat orang tuanya, padahal udah rentah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, adem langsung, lupa panasnya yang tadi di luar. Hujan deras, lepek orang, basah kuyup. Begitu masuk ngelihat orang tuanya yang meskipun udah rentah, begitu basah kuyup dia rasain anget tiba-tiba. Tuh, nikmat masih memiliki orang tua. Oleh karenanya, hal yang paling dinikmati oleh setiap person manusia adalah kumpul bersama keluarga, yang itu akan menambahkan vitamin dalam kehidupan kita. Apalagi kumpul bukan hanya sekedar kumpul. Kumpul, kita baca doa arwah untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Nih, kalau di Betawi gaya begini nggak boleh sirna. Nggak boleh hilang. Nggak boleh hilang, nggak boleh sirna, nggak boleh musnah. Itu harus dilestarikan. Kalau perlu anak cucunya semuanya agenda sampai 10 tahun yang akan datang langsung dibikin agenda tahunan. Pokoknya bulan kesekian, tiap bulan pekannya kesekian. Mau bentuknya arisan kayak gitu ya. Mau bentuknya pokoknya kumpul keluarga. Dan ini adalah untuk menjadikan diri kita ini senantiasa ingat kepada jasa para orang-orang tua kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini selesai soal wajibnya kita kepada orang tua yang terus untuk memberikan doa terbaik kepada orang tua kita. Baik yang masih ada, lebih-lebih lagi yang boleh nggak ada. Karena durhaka sama orang tua ketutup pintu berkah dari Allah. Mana semua ledeng-ledeng pokoknya kayak stokran atau stokran. Kan ada on, ada off tuh. Kalau modelnya malang kan off tuh. Kalau durhaka sama orang tua, terus stok keran di perawan kita, di okma Allah, tuh kepala. Ada kerjaan ada, nilai berkahnya Allah jatuh. Punya toko dia, toko Allah kasih pelanggan. Segitu banyak keuntungan datang, segitu juga banyak penyakit kepada bininya, ke anaknya. Impas jadinya, gak ada berkahnya gitu. Dan dosa satu-satunya yang Allah katakan gak nunggu nanti di negeri akhirat, DP-nya Allah kasih adalah dosa durhaka. Mudah-mudahan anak-anak, putra-putri, bahkan cucu keturunan daripada almarhum Bapak Haji Ahmad Jamaluddin dan juga Pak Haji, mudah-mudahan menjadi anak yang bakti kepada orang tuanya. Insya cara bakti kita kepada orang tua salah satunya adalah jaga, rawat, pelihara silaturahim antar sesama saudara kandung. Nikmat silaturahim adalah nikmat yang Allah katakan pada tempat yang paling atas. Apalagi di dalam satu rumpun. Di dalam satu rumpun yang dulu nama kita pernah satu kakak sama saudara kita. Maksudnya kartu keluarga. Dalam satu kakak. Berapa banyak orang tua yang akhirnya garuk-garuk kepala nggak gatel orang Betawi bilang. Apa maknanya? Kebingungan. Orang tua bingung karena sebab anaknya bukan nggak perhatian, emaknya perhatian. Maknya mau makan nih dibawain. Kayaknya enak nih, daging asam garam dibawain mana tuh? Besoknya emaknya nggak perlu ngasih isyarat. Emaknya cuma bilang, udah lama nih nggak ngerasain buah apa? Semangka bukan yang merah tapi yang kuning. Lagi kepikiran aja. Kalau yang namanya orang tua kan apa aja yang dia kebayang begitu. Lagi kayak kue-kue lama nih gitu ya. Pengen talam hijau nih, talam hijau. Anak nyariin, anak kedua nyariin, anak ketiga nyariin. Bakti semuanya tapi berapa banyak tadi saudara kandung dia akhirnya masih tegang, dia musuhan, dia marahan, dan itu sampai ke kuping orang tuanya yang udah rentah. Hal yang banyak kita ketemu. Datang orang ke rumah, Ustaz, anak saya yang pertama diambil dokter. Ustaz, anak saya kerja di Freeport, Timur.
Semua anak-anak saya nggak kurang ekonomi. Istri saya yang kurang. Ibu kurang apa ya? Nah, anak ibu kan lebih semua. Yang ibu kurang apa ya? Ibu kurang utang. Loh, yang ibu nggak dikasih. Perlihat anak-anak ibu semua. Ibu ditempatin di satu rumah yang gede banget. Yang ngurusin ibu anak bentok ibu. Terus, yang ibu kurang apa ya? Tentremnya kurang. Karena sebab apa ya? Anak, pada pinter-pinternya di duit. Tapi pada bodoh gak nyenengin hati saya Ustaz. Lantaran apa? Duitnya ada, gak perlu pada sewa pengacara. Buat apa? Buat satu sama lain mau ngejeblosin saudara ke penjara. Padahal dalam buayan yang sama dulu, di tangan yang sama dulu, suapan yang sama dulu ke bibir-bibir anak-anak. Kaget, saya juga kaget, ambil sebegitu nih, duit banyak untuk nyewa pengacara, satu sama lain ya. Abang ngejegal adeknya, orang tahu bilang berani ngelunjak sama abang nih. Buat apa? Buat masukin ngejeblosin abangnya masuk ke dalam jeruji besi. Itu Ustaz, tolong. Ya udah kalau begitu ibu bikinlah satu acara. Insya Allah saya pendekatan persuasif kepada anak-anak ibu. Lalu kemudian yuk kita bikin satu acara yang nanti anak-anak ibu semuanya pada mengikuti. Itu tadi yang saya bilang. Ini mulut, baik yang berkumis maupun yang gak ada kumis, maksudnya yang laki, yang perempuan, bibir yang sama yang dulu pernah dikecup sama bibir orang tua kita. Tangan yang sama yang pernah masuk ke bibir kita, yaitu suapan tangan ibu kita. Tapi kenapa akhirnya saling hujat? Dulu dalam kandungan yang sama, dibesarkan dengan cara Islam yang juga sama. Akhirnya itu ibu bilang katanya saya kurang tepat. Ternyata cara bakti kita kepada orang tua, satu di antara sekian banyaknya adalah jalin silaturahim, keakraban, keharmonisan dari abang yang pertama sampai adek yang bontot. Boleh jadi ada seorang ibu yang nggak perlu lo bikinin istana gue, nggak perlu bikinin SHM banyak-banyak. Di bilangan Pondok Indah ada, Permata Hijau juga ada, Menteng juga ada. Bukan menteng-mentengan, menteng atas, menteng granit, tenggulun, bukan yang itu. Yang Surabaya, Tengkumar tuh, menteng beneran, Bang Haji Iqbal ya. Doain mudah-mudahan Bang Haji Iqbal punya duit banyak, ya Allah bisa beli satu titik rumah di Menteng. Ntar besok-besok arwahan kita di rumahnya Bang Haji Iqbal di Menteng. Ya bisa. Kadang-kadang orang tua nggak betul-betul semua. Asal pada datang turu-turu, kok digelap tawa, ya enak kayak dulu emak kita ngeliat abangnya, adeknya, yang cubit-cubitan, dan lari-larian akur. Kayaknya nggak minta yang lain untuk emak kita, nggak minta yang lain. Sampai gede dia pada akur, wah udah deh, gue mati sekarang juga gue siap. Gue mati sekarang gue siap. Keomongan orang-orang tua itu kita begitu, mati gue sekarang. Tapi kalau anak gue pada ribut semuanya berantem, mati berdiri gue itu orang tua dulu tuh, artinya mati. Masya Allah. Nah oleh karenanya para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lagi-lagi saya bicara seperti ini, pantul baliknya gak saya. Saya lagi ngomong di depan cermin, di pantulan cahaya itu ada saya sendiri. Jadi ini untuk saya juga, masih punya orang tua, masih juga bersilaturahim dan juga mengukuhkan kekerabatan dan juga hubungan persaudaraan kandung dengan saya punya saudara-saudara saya. Dan alhamdulillah kayak sekarang nih, tadi belum begitu berangkat kemarin tuh empok-empok kita pada datang, adik-adik kita juga pada datang, paling riung deh di atas, kita tinggal di bawah, orang tua ada di atas. Posisi saya kayak Bang Haji Iqbal, laki tertua meskipun di atas ada empok 2 orang, paham gak begitu? Jadi saya nomor urut ketiga nih, antrinya yang ketiga, perempuan kita. Nah, karena kita adalah laki pertama, jadi kita punya hak untuk apa? Rawat orang tua yang dua-dua ini masih ada. Orang tua dikata rewel, emang udah pas, dia punya usia begitu ya. Rewel berbalik kan keadaan. Makanya nilai yang paling tinggi baktinya anak kepada orang tua sebenarnya bukan bawa-bawaan yang banyak-banyak. Lagi ngadepin di depan orang tua yang ngomongnya udah ngalor ngidul, kita nggak pakai gaya gitu. Yang benar apa sih ngomong tadi bilangnya begini, sekarang begini. Emang udah waktunya. Berapa banyak olah bahasa yang kita punya?
Siapa yang pertama kali ngajarin kita? Maaf ya, bukan kiai yang sekarang kita dekat sama dia, bukan habaib yang sampai gini hari kita cium tangan bolak-balik. Begitu orang tua sendiri pengen berangkat kerja, bye-bye baby gua pakai kisbay. Ambil orang tua begitu doang. Ambil kiai. Siapa yang ngajarin lo sebelum lo kenal dengan Tuhan lo? Yang ngajarin duluan orang tua. Yang nih tangan kanannya, makannya nggak pakai tangan kiri dong. Itu dasar tuh. Dasar orang tua. La haula wala quwwata illa billah. Ya lagi deh pokoknya. Nah, bukan buat saya sebenarnya kalau dianggap ini. Cuma akhirnya ambil buat prinsip kita. Insya dan setiap ada keretakan yang dialami oleh setiap personal saudara kandung satu dengan yang lainnya, yang paling merana siapa itu? Bukan yang kalah, orang tua yang mana? Yang ada apa yang di sana? Dua-duanya. Yang di sini ngalamin secara dimensi dunia, yang di sono ditontonin sama Allah, dikasih layarnya, nih ada lubang sedikit kayak loket gitu. Lo lihat anak lo, begitu cara lo ngedidik. Lo meninggal akhirnya lo anak-anak lo pada bersih tegang, main dikit-dikit perkara ini polisi, yang itu rebutan mobil, yang itu rebutan lo kontrakan yang di sana. Begitu ngurung ya, ditepuk deh muka itu orang tua kita. Begitu cara bakti enggak. Sebesar apapun ego anak demi orang tua, ego mandat orang tua. Nih cakep baru anak, nih cakep baru anak. Insya lebih-lebihnya kita punya uang kasih ke orang tua demi Allah, itu mengikut setelah baktian kita kepada orang tua dengan akurnya kita bersama saudara-saudara kandung kita. Sisanya kalau misalkan Pak Malik seumpama begitu semua itu udah aku Pak Malik datang sama Aji nih, pakai nih sama Aji nih ya, cincin dikasihin cincin 3 kilogram logam mulia dari Antam, 3 kilo cincin saya Antam lagi LM 1.463 sekarang segeremnya sekarang 1.463. Ya Ustaz tahu aja. Iya udah naik ya. kemarin akhir Oktober saya beli segitu. Udah November ya. Tuh dia makanya ini apa namanya jajannya LM aja jajannya. Logam mulia. Insya yang itu yang kayak begitu yang dibawain. Mama itu sih cuma tapi istilah iya jadi biasa, tapi aku sudah kepada yang lain itu insya Allah itu yang menjadi kekekalan ya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini barangkali yang saya ingin sampaikan. Lagi-lagi kedua kali terus nih yang di belakang. Kita doain mudah-mudahan Mama Aji selalu sehat walafiat, dijaga kesehatannya oleh Allah. Kalau ada sesuatu yang dikeluhkan secara medis, mudah-mudahan tidak lagi terbubar dari majelis ini. Insya Allah melainkan Allah sembuhkan secara total apa yang dirasakan.